di awal jangan bikin target apa-apa, udah konsisten dulu selama 1 bulan aja. Setelah itu pasti kita akan udah makin lancar ke depannya. Oke, nah sebenarnya olahraga apa yang cocok untuk bunda-bunda kalau abis melahirkan nih? Nah, abis melahirkan jangan langsung olahraga yang berat. Ngecilin perut gitu ya, apakah emang harus olahraga banget aja atau sama pola makan nih harusnya gitu? Itu bener harus sama pola makan. Jadi kalau olahraga terus tapi makan yang ngasal juga nggak dapet tuh perut. Sayang, lagi sakit demam, nggak boleh olahraga. Jangan dipaksa. Jadi kalau udah demam tinggi nggak boleh olahraga. Plus pusing juga jangan, istirahat aja dulu. Terus misalnya habis cedera, terus baru patah atau misalnya sakit punggung yang nggak bisa sampai jalan gitu, bahkan sakit banget gitu, ya jangan dulu, stop dulu. Sama yang terakhir ini jarang aku mention di sini di Bunda Talks, itu jangan langsung olahraga permainan. Sehari minimal 15 menit. Oh, maksimal? Maksimal 1 jam. 1 jam. Oke. Jadi sebenarnya gampang. Iya sih, kalau didengar ya, Bu ya, gampang ya, gampang ya, 15 menit gitu ya. 15 menit aja. Ini lebih Scroll lama aja lebih lama, sih, bener. ya, bener. Nonton drakor juga lebih lama ya. Lagi. Nah, kalau misalnya kita tuh kayak nggak sibuk-sibuk nih ya, maksudnya nggak sempet-sempet nih ya kita ngelakuin di rumah gitu. Dengan yang tadi dibilang ya udah deh ini video aja gitu. Itu tuh kayak olahraga apa yang harus kita mulai dulu nih untuk coba ikut kalau di rumah. Kalau di rumah misalnya kita pengen olahraga yang memang untuk fokus pembentukan badan. Oh, okay. Misalnya contoh ya, menurutku itu paling mudah dilakukan. Gerakannya bisa squat, bisa plank, itu nggak modal apa-apa, cuma badan kita sendiri. Bisa push up, squat ini punya banyak turunan. Jadi bisa dicek, ada squat, ada sumo squat, ada lunges. Terus kalau plank ada plank biasa, ada elbow plank, ada mountain climbers, ada banyak turunannya. Dan ini semua tuh tanpa alat apapun. Oke. Jadi kalau misalnya emang bunda-bunda, aduh aku pengen yang pembentukan badan langsung deh gitu. Gimana caranya aku pengen kurus cepet, biasa gitu kan. Gimana cara pengen kurus cepet, pengen badan perutnya tuh lebih rata gitu. Nah itu bisa ngelakuin gerakan-gerakan tersebut. Dan itu cuma di rumah, nggak pakai modal apapun, cuma badan kita sendiri aja. Modal niat sih Bun. Kalau nggak niat juga susah nggak jadi-jadi ya ngelakuinnya. Nah, kalau ditanya tadi kan sempat di-mention juga ya, yang paling sering jadi klien nih di Bunda Salsa tuh kayak abis melahirkan ya, gitu ya. Bener. Nah, sebenarnya olahraga apa yang cocok untuk bunda-bunda kalau abis melahirkan nih? Nah, abis melahirkan jangan langsung olahraga yang berat. Contohnya misalnya dance yang loncat-loncat, lari. Kalau jalan boleh, tapi pace jalan kita biasa kalau kita jalan di mall. Atau kita jalan sambil dorong stroller. Nggak mungkin kita dorong stroller kan ngebut kan, nggak mungkin. Nah jadi pace-nya harus di situ. Kenapa? Karena kan badan kita 9 bulan berubah nih. Yang mungkin tadinya ususnya sebelah sini, oh ada bayi, jadi dia pindah dulu deh ke sini sedikit segala macem, lambung, lalala. Terus anaknya keluar, bayinya keluar, ini juga harus adaptasi lagi. Nah begitu kita terlalu ambisius dengan olahraganya, itu juga nggak baik untuk tubuh kita. Jadi harus pelan-pelan dulu, bisa dari jalannya bener-bener kita jalan kayak kita jalan di mall atau sambil dorong stroller, tapi pakai waktu 15 menit gak berhenti. Terus aja tuh jalan 15 menit gak berhenti. Terus misalnya yang lain, misalnya squat juga boleh, tapi ke bangku, duduk di bangku, berdiri lagi, duduk, berdiri lagi, itu bisa juga dilakukan gitu. Jadi kalau ibu pasca melahirkan, please jangan ambi-ambi, karena banyak banget nih bunda-bunda yang ambi-ambi kayak abis melahirkan tuh biasanya justru lebih semangat loh. Abis melahirkan banget itu lebih semangat daripada orang yang udah melahirkan misalnya 2 tahun, bener gak sih? Bener. Ya kan ya, itu banyak banget soalnya yang kayak gitu ke aku. Udah 2 tahun tuh jadi kayak karena kayak berasa glambir gimana ya. Kalau abis melahirkan kan mungkin masih fresh kan. Terus kok badannya gak enak banget nih, aku harus cepat berubah. Nah itu yang bikin jadi ambi. Tapi saranku tetap harus pelan-pelan. Jadi dari jalan aja dulu, terus nanti gerakan-gerakan yang emang mudah dilakukan. Sebenarnya di YouTube aku ada kok di Salsa Livit olahraga pasca melahirkan yang emang khusus untuk habis melahirkan. Nah, untuk yang tadi tuh
ngecilin perut gitu ya? Apakah emang harus olahraga banget aja atau sama pola makan nih harusnya gitu? Itu bener harus sama pola makan. Jadi kalau olahraga terus tapi makan yang ngasal juga nggak dapet tuh perut. Sayang. Jadi kalau aku tuh sering banget mengibaratkan badan kita tuh kayak mobil. Kalau bensin itu adalah makanan, kalau oli atau misalnya spare part itu adalah olahraga. Jadi kalau misalnya dua-duanya tidak ada kombinasi yang baik dan benar ya, kalau makanan memang harus kan itu emang kayak bensin kan. Kalau dua-duanya hal ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, nggak akan maksimal di tubuh kita. Jadi kalau kita olahraga, ya makannya juga harus benar. Kalau kita makannya benar, ya kita juga harus olahraga. Jangan, enggak lah aku jaga makan aja, nggak usah olahraga, nggak perlu lah. Kasihan amat, sama aja kayak mobil. Kita kasih bensin paling mahal, tapi nggak pernah diajak pergi. Diem aja di garasi. Kan nggak tahu kita performanya dia bisa ngebut atau dia AC-nya ternyata udah nggak bisa atau segala macam, kita nggak tahu. Atau misalnya sekebalikannya, udah kita olahraga aja lah, makan mah bebas. Sama kita pakai terus nih mobil, wah pokoknya kita bikin misalnya mobil balap, kita bikin segini dia udah pinter banget, tapi ya bensinnya apa adanya lah, udahlah yang murah aja lah bensinnya, yang nggak akan bertahan lama juga. Makanya dua-duanya harus jadi kombinasi yang baik. Begitu juga dengan si perut ini. Oke. Gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih makanan khusus nih ya Bunda Salsa? Kayaknya udah deh nggak usah dimakan nih kalau misalnya mau dapetin tubuh yang fit, perutnya rata gitu ya. Satu sih paling gampang, kurangin tepung. Oh iya. Sama kurangin gula. Oh, tepung dan gula. Tepung dan gula ini tuh kombinasi yang sangat wah sih untuk tubuh kita. Jadi kalau emang mau ngurangin perut, cobain deh nggak makan tepung dan nggak makan gula selama 7 hari, itu pasti akan berubah, aku jamin perutnya. Oke. Ya nggak langsung six pack ya, Iya. tapi pasti berkurang beberapa senti. Aku jamin. Konsisten dalam 7 hari. 7 hari. 7 hari Kita aja coba. pasti Kita coba, Bu. berubah. Cuma 7 hari ya? Iya. Gampang banget kan cuma Iya, 7 hari. saya Itu akan pasti coba. berubah. Demi perut saya rata seperti Bunda Salsa. Nah lalu kalau misalnya kita udah rutin dan lain sebagainya gitu ya, melakukan itu gitu, tapi ada nggak sih sebenarnya kayak kondisi tertentu yang orang tuh nggak boleh olahraga gitu misalnya? Yes, ada banget. Kayak Apa aja misalnya lagi sakit demam, nggak boleh olahraga. Jangan dipaksa. Jadi kalau udah demam tinggi nggak boleh olahraga. Plus pusing juga jangan, istirahat aja dulu. Terus misalnya habis cedera, terus baru patah atau misalnya sakit punggung yang nggak bisa sampai jalan gitu, bahkan sakit banget gitu, ya jangan dulu, stop dulu. Sama yang terakhir ini jarang aku mention di sini di Bunda Talks, itu jangan langsung olahraga permainan. Oh, Karena kenapa? Kalau misalnya gini, kita nggak ada concern yang lain nih, misalnya kita sehat-sehat aja, tapi kita nggak pernah olahraga. Jangan pernah ngelakuin langsung olahraga permainan. Kenapa? Karena kita pasti jadi ambisi. Oh, contohnya kayak misalnya Main bola, bulu tangkis, tenis. Semua hal yang permainan. Begitu kita ambisi, terus nanti kita akhirnya jadi cedera dan demam, sakit dan segala macam, akhirnya kita jadi nggak bisa olahraga lagi. Jadi kalau misalnya kita punya concern demam, pasti nggak boleh olahraga, pusing nggak boleh olahraga, abis cedera nggak boleh olahraga. Dan yang terakhir, kalau baru pertama kali nih, maksudnya besok aku olahraga, jangan olahraga permainan. Lebih baik jalan dulu gitu ya. Jangan, lebih baik jalan. Karena kita tahu pace kita sendiri. Kalau kita langsung main bola gitu misalnya, atau kita langsung badminton, kita nggak tahu nih sebenarnya kita kuat atau enggak. Tapi karena kita ngeliat orang lain kuat, kita maksain gatonya, besok kita malah sakit. Habis itu yang disalahin apa? Olahraganya. Padahal kayaknya aku nggak cocok. Kayaknya olahraganya itu bahaya loh buat tubuh. Padahal bukan salah olahraganya, tapi salah kitanya. Jadi kalau misalnya emang kita baru pertama kali mulai olahraga, jalan, atau misalnya cari yang mudah aja, misalnya di YouTube, cuma 10 menit nih, udah deh aku ikutin dulu gitu. Cari yang paling mudah untuk kita. Jadi itu olahraga yang tidak boleh dilakukan ya untuk concern tertentu. Nah kalau ditanya, tadi kan udah bilang nih, kadang kan ada yang bilang, aduh badan aku nggak enak banget nih, aku nggak olahraga dulu deh. Itu sebenarnya gimana tuh Bun? Nah, tetap harus dipaksakah atau ya udah diemin aja? Nah itu tergantung, dia nggak enaknya itu karena dia ada demam, dia pusing. Oh, atau kondisi yang tadi ya? Yang tadi, atau dia cuma mager. Karena kebanyakan biasanya mager. Iya sih, bener. Jadi kalau misalnya ada kayak, aduh aku tuh sebenarnya malas banget deh olahraga, nggak bisa. Coba ganti baju dulu aja deh. No. Pasti kalau udah ganti baju, iya deh, yaudah deh aku nanggung jadi olahraga aja. Coba aja deh kayak gitu.
Baik, saya akan mencoba untuk berolahraga. Lalu alasannya kalau misalnya kita lagi pusing tadi ya, demam tuh nggak boleh olahraga gitu. Ya karena badan kita kan lagi ada sesuatu. Kalau demam berarti ada indikasi entah virus atau bakteri yang masuk. Nah, di badan kita nih, si tentara dalam tubuh kita kan lagi fight nih untuk jangan sampai dia masuk. Atau misalnya dia udah masuk, gimana caranya badan kita tetap kuat. Nah, ini udah banyak nih tenaga yang dihabisin. Nah, kalau kita olahraga lagi, berarti tenaganya akan makin turun. Jadi habis lebih ya. baik kalau misalnya emang udah demam, udah pusing, udah rest aja dulu. Tenang aja kalau sehari 2 hari nggak olahraga, tetap aman kok. Lalu kesalahan-kesalahan apa nih yang biasanya nih kayak Bunda Salsa juga mungkin ngelihat di klien dan banyak yang orang lakukan gitu ya, bunda-bunda khususnya saat Bener. berolahraga atau mau mulai olahraga. Jadi apa gitu kesalahan-kesalahan Wah, sering terjadi? ini sih udah paling banyak ya kesalahan bunda-bunda. Yang pertama adalah dirapel. Itu sering banget. Kayak misalnya nih, oh iya aku mau CFD deh hari Minggu. Ya terus CFD-nya 3 jam, 4 jam. Iya. Terus besoknya encok. Nggak Iya, olahraga bener, lagi bener. 2 minggu kemudian. Bener nggak? Ketawa Off dulu deh gitu ya, off Nggak, dulu. ini capek banget, gak Capek bisa. banget dah, pegel Pokoknya banget. sakit banget. Atau bisa ikut kelas Zumba, Pound Fit apa gitu. Terus tuh, 2 hari berturut-turut, gila nih seru banget. Aku ikutnya langsung deh 2 kelas, 2 kelas gitu. Terus sakit badannya. Atau nggak langsung jadi demam, langsung gak enak badan, masuk angin segala macam. Gitu-gitu off sebulan. Jadi jangan dirapel, pelan-pelan aja dulu. Pokoknya pelan-pelan. Sama soal makanan juga sama. Biasanya gitu, Sal, harus beli makanan apa nih? Gue harus Iya. makan salad ya, harus makan ini, harus makan ini, ada ayam Harus doang ada, ya. Padahal nggak usah kayak gitu. Kita lihat aja dulu kalau jadi makanan, oh berarti harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada sayur. Udah itu aja dulu. Jangan langsung, oh ya berarti harus beli yang organik ya. Harus beli ini itu ya. Harus yang paling mahal. Berasnya Enggak. harus ganti ya? Berasnya harus Shirataki yang ya? beras merah ya, beras Iya. ini, beras itu. Padahal enggak. Ya udah pelan-pelan aja dulu. Yang misalnya kita biasanya makan ada gorengan, ya nggak makan gorengan dulu. Oh makannya yang nggak digoreng deh, yang dipepes deh. Itu sih sebenarnya yang paling banyak bunda-bunda lakuin. Dirapel. Selain itu Dirapel. ada lagi nggak? Bu? Paling banyak sih itu yang dirapel. Rapel doang. Berarti intinya jangan merapel olahraga. Olahraga. Nah, sering banget juga nih denger nih kalau katanya perempuan angkat beban nih. Mungkin Ya. Salsa juga melakukannya ya. Kayak kalau bilang pamer otot itu kayaknya nggak oke gitu ya. Atau mungkin karena nggak usah deh kamu angkat beban, itu terlalu maskulin gitu olahraganya gitu ya. Karena nanti kamu jadi berotot dan jadi kayak laki gitu kan. Kalau menurut Bunda Salsa gimana tuh? Aku Ada tuh udah angkat anggapan beban seperti dari 2013, kayak badan aku segini-segini aja. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aduh kalau angkat beban nanti kayak Aderai, itu nggak Ya. mungkin sih. Nggak mungkin, apalagi kita bunda-bunda ya, nggak mungkin badan kita kayak Aderai, karena kita hormonnya juga udah beda sama laki-laki. Perempuan laki-laki kan udah beda. Jadi justru angkat beban itu baik untuk kekuatan otot kita. Tapi yang harus diperhatikan adalah jangan langsung yang berat. Angkat beban 1 kilo itu diangkat beban loh. Orang tuh kadang mikirnya, ih ngangkatnya cuma 1 kilo, itu mah bukan angkat beban. Itu tetap beban. Itu tetap beban. Bahkan badan kita sendiri juga termasuk beban. Jadi kalau misalnya kita latihan tanpa beban, kayak tadi aku disebutin squat, plank, push up, itu nggak ada beban di dalam badan kita. Kita nggak pakai apa-apa, cuma berat badan sendiri. Tapi tetap beban. Tetap beban yang Bebannya. kita bawa gitu. Oke, jadi nggak langsung ya udah angkat beban 50 kilo. gitu Jangan ya. dong. Biar berotot maksudnya, Bun. Jadi sebenarnya nih, kalau kita perempuan nih, khususnya bunda, apalagi habis melahirkan gitu ya, kalau kita nggak olahraga nih, gimana gitu badannya? Ya badannya akan semakin menurun ya kualitasnya. 30 tahun ke atas massa otot kita akan makin turun. Massa otot kita ini yang melindungi tulang, organ-organ penting dalam tubuh. Kebayang nggak kalau cuman otot nih dia makin turun, tulang juga makin turun, itu siapa yang jagain? Lemak kan lembek. Baik ya. Dia nggak bisa ngejagain. Aku selalu kasih itu sih. Dan yang paling penting adalah kita nggak bisa ngegedein hal yang lain. Kita nggak bisa kecilin organ. Kita pengen paru-paru kita tetap besar gitu. Kita nggak bisa. Jantung nggak bisa. Usus nggak bisa. Ini mereka udah default nih segitu kerjanya. Kita nggak bisa gede kecilin tulang. Aku mau tulangnya tetap kuat. Aku kuatin deh disuntik apa tulang. Nggak ada. Itu hanya sementara. Yang bisa kita kecilin gedein cuma 2. Otot sama lemak. Jadi kalau kita mau badan kita tetap kuat, ya kita harus latih otot di dalam tubuh kita. Berarti kita harus ngurangin lemak. Karena 2 hal ini yang bisa kita
jaga, kita besar kecilin. Begitu mereka nggak ada, ya udah, kita semakin hidup ke depan, ya akan kualitas kita akan makin turun. Karena nggak ada yang jaga ini. Lemaknya nambah terus, ototnya turun terus, organ terus bekerja 24 jam, nggak ada berhentinya, tapi nggak dilatih. Nggak ada yang support. Supportnya itu adalah si otot dan imun kita. Imun kita kan tentara di dalam tubuh kan. Makanya kemarin saat pandemi, orang-orang nyalahin COVID segala macam, menurutku bukan salah COVID-nya. Tapi berarti kalau banyak orang yang sakit ya sampai parah, selama ini tidak pernah menjaga kesehatannya. Karena virus itu adalah, virus kan sebenarnya menular kan. Terus virus itu kan imun kan. Begitu imun kita lemah, kita nggak punya kekuatan dalam tubuh, ya kita kan makin turun. Sebenarnya udah dari COVID tuh kita banyak belajar sih, mestinya seharusnya ya. Bunda-bunda jangan sampai terulang lagi gitu. Kita harus banyak belajar. Oh berarti kita harus benar-benar menjaga tubuh. Kita harus tahu kapan waktunya istirahat. Jangan begadang terus. Mentang-mentang kayak aduh aku butuh me time nih, harus drakoran sampai jam 2 pagi, ya nggak gitu juga gitu. Jadi jangan sampai kita tidak berolahraga sama sekali gitu. Kita harus tetap olahraga setidaknya seminggu 3 kali aja. Oke, itu tadi kuncinya ya, kunci pentingnya dalam menjalani hidup agar tidak jompo bunda-bunda. Mungkin setuju nggak sih Bunda Salsa nih kalau misalnya kita nih sebagai bunda tuh sehat, ya keluarga juga bahagia. Bener, setuju banget. Apalagi sebagai bunda ya, sebagai perempuan tuh menurut aku yang jadi bukan kepala rumah tangga ya, tapi kepala yang mengatur semuanya. Ada makanan di meja makan, itu kan bunda yang ngatur. Iya, bener. Anak-anak makan apa itu bunda yang ngatur, suami makan apa, atau apa ada di kulkas itu kan bunda yang ngatur. Begitu kitanya sehat, seorang bunda sehat, pasti semua akan sehat. Aku yakin. Dan anak-anak atau suami juga akan mengikuti. Oh, anak-anakku sampai sekarang dia nggak pernah yang namanya minum minuman manis, karena aku nggak minum manis. Ya mereka juga nggak pernah mau minum manis karena menurut mereka it's not healthy gitu, mah itu nggak sehat. Mereka masih makan coklat, es krim segala macam, tapi ada waktunya. Jadi mereka akan mengikuti. Kita pasti sebagai bunda ke anak tuh pengen banget kan dia harus sehat. Pas MPASI harus makan ini, harus yang terbaik ya kan, harus organik segala macam. Nah, kenapa nggak kita praktekkan itu di keluarga kita sendiri? Jadi jangan cuman kita pengen ke anak kita, tapi ya kita juga untuk diri kita sendiri. Karena anak tuh sebenarnya lihat kita. Kadang orang kan suka cuman nggak apa-apa deh, yang penting anakku yang terbaik. Loh, justru kalau ibunya juga sehat, anak pasti sehat. Kebayang nggak kalau misalnya anaknya sehat nih, kita kasih makan sehat, terus kitanya sakit-sakitan, ya pasti dia juga akan sakit-sakitan. Siapa yang ngasih makan lagi ke depannya? Kadang kita lupa, Bun. Kadang kita lupa, bener. Pokoknya anak dilesin, olahraga, kita lupa. Kitanya lupa. Terus merekanya udah makin kuat, kita nggak bisa ngejar-ngejar dia. Kita udah kayak capek nggak kuat. Padahal dianya makin kuat. Nantinya kita nggak bisa bertumbuh bareng sama dia gitu. Jadi intinya harus bundanya dulu nih ya, di diri sendiri ya. Harus. Bukannya egois, tapi memang itu harus. Kalau kita di pesawat kan udah jelas kan, kalau ada apa-apa kita dulu, bukan anak dulu. Bahkan kalau kita sama anak gitu. Nah itu sebenarnya sama yang kita lakukan untuk kehidupan kita. Kita hidup sehat ya untuk kita dulu. Setelah itu pasti orang-orang terdekat kita, termasuk anak-anak dan suami, atau pasangan, atau bahkan keluarga besar, orang tua kita, atau mertua kita, atau tante, om kita, itu pasti akan melihat, oh ternyata kalau hidup sehat tuh banyak ya benefitnya gitu, melihat dari kita karena kita melakukan hidup sehat. Oke, lalu nih bunda-bunda nih, kalau misalnya nih, kan tadi sempat di-mention juga beberapa kali soal jaga makanan. Salah satunya ngurangin tepung sama gula. Nah, biar kita konsisten nih untuk terus makan sehat. Malah kan banyak banget yang bilang ya, kayak mahal nih Bunda Salsa kalau makan sehat gitu ya. Nah, kalau Bunda Salsa gimana caranya nih untuk konsisten makan sehat? Menurut aku justru makan sehat gak mahal loh. Oh iya? Iya, karena kita prepare. Pasti. Seminggu aku prepare makan apa aja. Dan itu pasti aku masak rata-rata. Justru kita itu lebih murah untuk hidup sehat menurut aku ya. Dan pasti nggak akan pengen jajan ini jajan itu. Sebenarnya mahal pasti jajan ya bunda-bunda, bener nggak? Coba. Bener. Dikit-dikit kayak lihat online ya kan. Aduh jajan boba enak nih, gorengan enak nih, pada ketawa di sini semua. Jajan boba enak nih, gorengan enak nih, sore-sore gini atau siang-siang gitu enak. Waduh. Nih. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita hidup sehat pasti sebenarnya kita hemat kok, karena kita tahu apa yang kita mau makan. Dan pentingnya meal preparation atau kita menyiapkan makanan, kita nggak akan pengen makan yang lain.
Ya pasti kalau sebagai bunda-bunda ada hormonal, aduh udah mendekati menstruasi nih gitu, atau misalnya lagi menyusui, itu kan masih ada hormonal, itu wajar, tapi tetap kasih nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Kalau aku tuh sering kasih gambaran aja, coba dia pikirin tuh kalau si jantung, paru-paru, usus bisa ngomong, kasihan nggak sih mereka? Kayak ini dikasihnya ini lagi, nggak sehat lagi, ini lagi, dikasih tepung lagi, gula lagi, dikasih minyak lagi yang terlalu berlebihan. Ya mereka butuh, tapi nggak berlebihan. Mereka butuh protein yang sehat, karbohidrat, sayur, tapi itu yang sering kita lupakan. Jadi intinya nggak terlalu mahal ya Bun ya? Bener, nggak sama sekali. Cobain deh, nggak mahal. Justru menurut aku lebih murah kita hidup sehat karena kita udah prepare. Oh ya, contoh menu makanan sehat nih yang udah Bunda Salsa lakukan aja deh. Aduh, gitu. gampang banget makanan aku. Apa? Nasi. Ini nasi bebas ya, nggak ada kayak harus nasi ini nasi itu, merah nggak ada. gitu, Bun, nggak? Ada, nasi putih juga boleh. Ada takarannya nggak nasi? Nggak ada. Oh iya? Nggak ada. Aku tuh nggak menakar-nakar karena menurut aku badan kita tuh pasti pintar kalau makanan kita sehat. Jadi aku tuh selalu yang paling penting adalah apa yang kita makan. Contohnya misalnya nasi, ayam, sama sayur. Terus misalnya, kok Salsa makannya salad mulu ya? Karena salad gampang, tinggal cuci doang gitu. Kalau aku sesimpel itu. Jadi aku paling sering tuh makannya, kebetulan kalau sarapan aku pasti seringnya protein smoothies. Karena itu paling gampang. Secara bunda-bunda sibuk ya kan untuk urus anak segala macem. Jadi aku biasa kalau sarapan tuh smoothies, strawberry, pakai susu, pakai chia seed. Terus aku pakai tambahan protein powder. Oke, Itu udah gampang. Makan siang aku biasanya karbohidrat, protein, aku protein paling suka dada ayam sama sayurnya paling gampang apa? Salad, karena gampang tinggal dicuci aja. Udah itu doang, itu makanan aku setiap hari. Oh ya, rutin kayak gitu terus? Rutin terus, hampir setiap hari. Ya paling proteinnya aku ganti ikan atau misalnya daging merah. Tapi paling suka ya karena aku suka banget ayam, jadi aku paling suka paling makan dada ayam sampai sekarang. Dari 2013 aku makan dada ayam sampai sekarang. Wow, konsisten luar biasa dada ayam loh. Dada ayam, aku suka banget sampai sekarang ya. Dulu sih nggak suka ya, tapi ya sekarang jadi suka. Nah, kalau dari tadi obrolan kita nih ya, berarti kan kuncinya kita olahraga tuh sebenarnya bukan untuk kurus. Bukan, betul. Untuk biar kita badannya bugar. Oke. Jadi kalau kita udah bugar, itu pasti kita akan sangat nyaman. Percaya sama aku, kalau kita bugar, pasti berat badan kita bagus. Gak ada orang yang bugar kelebihan berat badan. Beda kasus kalau misalnya dia ototnya banyak. Oh tapi kalau dicek sesuai masa indeks badan kita tinggi banget nih, masuk ke overweight, ya lihat dulu dia ototnya banyak nggak. Mungkin kayak Adira bisa dilihat, dia bisa mungkin bilangnya obesitas karena berat badannya gede, tapi ternyata kan dia lemaknya kecil banget, ototnya banyak banget. Tapi kalau misalnya bunda-bunda kayak kita yang normal-normal, kalau badan kita bugar pasti berat badan kita aman. Ya ideal aja. Jadi jangan takut untuk memulai, Bun. Untuk saya sendiri. Dan sih jangan pernah ini sih menurutku bunda-bunda berpatokan dengan selalu berat badan. Iya. Jadi yang paling penting tuh apa yang kita rasain dulu nih. Kalau misalnya mau jadi ukuran, paling gampang tuh dari baju. Dari celana, dari baju. Oh ya ternyata celana aku yang tadinya tuh nggak muat banget, dikancingin susah, sekarang gampang. Baju aku yang tadinya, kaos aku yang tadinya di sini tuh sempit banget, sekarang jadi lebih longgar ya. Atau perutku kayaknya tadi kelihatannya lebih buncit, sekarang lebih rata ya. Itu yang paling gampang dicek. Bukan timbangan, ukuran ya. Timbangan. Oke. Terus pertanyaan terakhir. Jadi pesan-pesan apa nih yang Bunda Salsa mau sampaikan para bunda biar kayaknya yuk mulai olahraga, abis itu konsisten olahraga. Oke, bunda-bunda, aku mau ngasih tahu bahwa badan kita tuh cuma satu. Badan kita nggak ada yang bisa gantiin lagi. Kalau udah ada apa-apa itu bener-bener cuma satu doang nih badan kita. Jadi please olahraga, lakuin yang paling mudah aja dulu, nggak usah susah-susah, terus konsisten dan jangan dipikirin. Biasanya bunda-bunda tuh overthinking kan kebanyakan, karena aku juga overthinking gitu bunda-bunda. Jadi lakuin aja minimal 15 menit, maksimal 60 menit, minimal seminggu 3 kali, maksimal seminggu 5 kali. Dan jangan lupa makannya, dilihat apa yang kita makan, ada karbohidrat, ada protein, dan ada sayur-sayurnya. Oke, sebenarnya masih banyak banget yang mau ya aku tanya. Seru ya. Tapi kayaknya kita terbatas nih ya dengan waktunya, karena obrolannya tuh ya
pasti bunda-bunda juga pengen tahu nih, ini gimana sih Bunda Salsa, ini gimana gitu ya. Kayak terima kasih Bunda Salsa buat sharing-sharingnya. Mbak Firly, Bunda Firly. Seru banget obrolannya. Jadi termotivasi Bun, saya Bun buat oke, ayo olahraga yuk, dimulai yuk, jangan males gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk bunda-bunda dan mungkin juga ada ayah yang menonton Bunda Talks kali ini. Ingat jangan lupa untuk olahraga dimulai dari rumah, tadi kan kata Bunda Salsa itu bisa gitu ya. Oke, terima kasih untuk bunda-bunda dan juga ayah yang menonton. Sampai ketemu di Bunda Talks episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aku Firly dan juga Bunda Salsa pamit. Dadah.